Akhirnya, pria ini ngaku jadi korban penipuan investasi Wirda Mansur. Saya diintimidasi dan diancam oleh Yusuf Mansur. Di lain sisi, Yusuf Mansur mengaku semobil dengan Rasulullah. Buya Yahya tegas, jangan berdusta atas nama Nabi. Pemberitaan mengenai investasi bodong milik Yusuf Mansur kembali berhembus di jagat nasional. Kini dibuktikan dari seorang pria yang secara terang benderang mengaku dirinya adalah korban penipuan investasi bodong dari putri Yusuf Mansur, yakni Wirda Mansur. Bukan itu saja, pria bernama Freddy yang mengaku menjadi korban penipuan investasi bodong dari Wirda Mansur ini mendapat ancaman dan intimidasi dari Yusuf Mansur karena meminta pertanggungjawaban atas investasi bodong tersebut. Freddy memberikan kesaksian itu dalam perbincangan bersama channel YouTube Cahaya Islam dengan judul "Freddy masih tidak terima dengan perlakuan Yusuf Mansur terhadap dirinya." Seperti dikutip dari Hobbs ID, dalam artikel, pria ini mengaku jadi korban penipuan investasi Wirda Mansur. Saya diintimidasi dan diancam Yusuf Mansur pada Senin 23 Mei 2022. Freddy menceritakan, dirinya sempat berulang kali mendatangi kediaman Yusuf Mansur untuk bertemu anaknya guna membahas terkait dugaan penipuan investasi Wirda Mansur. Karena tidak dikasih alamat kantor, ya, saya cari alamat rumahnya dong. Saya datang ke rumah Wirda Mansur. Cuma kan, Wirda Mansur serumah sama si Yusuf Mansur. Begitu. Saya juga nggak tahu sebenarnya masalah Yusuf Mansur, kata Freddy, dikutip dari Hobbs ID, Senin 23 Mei 2022. Freddy sendiri mengaku jadi korban penipuan e-coin Wirda Mansur, sebuah program investasi kripto. Dan dia juga mengaku diintimidasi oleh Yusuf Mansur saat mendatangi rumah Yusuf Mansur dan Wirda Mansur. Berdasarkan keterangan Freddy, Yusuf Mansur awalnya sempat beritikat baik dengan menyampaikan akan mengganti kerugian yang dialami. Namun, yang terjadi selanjutnya, Freddy merasa diintimidasi saat Yusuf Mansur tahu bahwa Freddy kerap mengambil video di rumah Yusuf Mansur. Dia mengaku bahwa HP miliknya disita dan video-video yang sempat diambilnya dihapus. Itulah, Freddy merasa terintimidasi. Bahkan, dirinya mengaku mendapatkan ancaman serangan fisik. Sebelum itu, saya memang memvideokan kegiatan Yusuf Mansur di depan rumahnya. Ada banyak polisi lah, katanya. Setelah itu, di luar Yusuf Mansur mempermasalahkan video saya. Saya diintimidasi, diancam, main fisik. Main fisik di sini artinya, ya, memprovokasi saya. Dia bilang, ini kalau lutut bisa kena muka. Kemudian HP saya disita, dipaksa tanda tangan, disuruh segera proses saja, kata Freddy. Yusuf Mansur sendiri hingga kini belum memberikan klarifikasi atas tuduhan Freddy tersebut. Ustadz Yusuf Mansur sendiri memang sempat terseret dan mendapat tuduhan terkait penipuan terhadap jemaahnya, mulai dari investasi dan patungan usaha. Namun, Yusuf Mansur berkali-kali membantah dan meminta kepada semua pihak yang merasa dirugikan agar melaporkan ke polisi dan melampirkan bukti. Pernyataan itu disampaikan Yusuf Mansur melalui unggahan akun Instagram pribadinya @YusufMansurNew. Dan saya sudah persilahkan jauh-jauh hari ke polisi saja, ke hukum, biar tahu siapa sih yang nipu, siapa sih yang sebenarnya bermain. Manggo. Adapun saya mah, siapa sih? Masih untung cuma disebut penipu. Alhamdulillah, tulis Yusuf Mansur. Bahkan, Yusuf Mansur juga mempersilahkan semua media agar mengutip pernyataan tersebut, agar dia juga tidak membalas pertanyaan yang sama melalui WhatsApp. Mangga ya, silakan. Di lain sisi, Yusuf Mansur mengaku semopil dengan Rasulullah SAW. Buya Yahya tegas, jangan berdusta atas nama Nabi. Dalam satu acara keagamaan, Ustadz Yusuf Mansur menceritakan pengalamannya kepada para jamaah saat ia bertemu dengan Rasulullah saat dia di mobil. Sehingga apa yang diceritakan Ustadz Yusuf Mansur saat bertemu Rasulullah menjadi buah bibir dan sempat viral di media sosial. Cerita Yusuf Mansur bertemu dengan Rasulullah di dalam mobilnya tersebut menjadi tanda tanya besar mengenai keberadaannya.
dan kebenarannya. Diketahui sebelumnya, Ustadz Yusuf Mansur bercerita kepada jamaahnya bahwa ia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mobil. Hal tersebut disampaikannya ketika sedang berceramah pada sebuah acara keagamaan. Menurutnya, pada satu malam ketika di perjalanan, tepatnya ketika lampu merah, ia ditegur oleh Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu bersamanya di dalam mobil. Malam jalanan sepi, itu perempatan kelihatan dong ada yang ada dalam mobil. Apa nggak ada lampu? Aneh nggak bisa terobos. Merah nih merah. Bukan karena aneh, taat Rasulullah ada di mobil aneh, katanya, dikutip Ops ID dari kanal YouTube Bahsin Asgaf Selasa 24 Mei 2022. Selain itu, ayah dari Mansur itu juga mengatakan ia takut ditegur oleh Rasulullah SAW saat akan menerobos lampu merah. Aku takut ditegur sama dia. Bisa Sof, lampu merah tuh main terobos aja. Ente bawa aneh, sambungnya. Mengetahui hal itu, pendakwah Buya Yahya memberikan tanggapan. Menurutnya, jangan sekali-kali kita berbohong atas nama Nabi. Meskipun bertemu dengan Rasulullah SAW, mungkin saja terjadi dan benar adanya. Tapi selaku muslim yang baik, jangan gampang mengaku dan menceritakannya kepada orang lain. Jangan berdusta atas nama Nabi. Ini mungkin, tapi jangan gampang mengaku, kata Buya Yahya. Menurut Buya Yahya, terkadang seorang manusia yang memiliki keinginan tertentu, seperti naik pangkat dan jabatan, ataupun cepat terkenal, akan menghalalkan segala cara, termasuk berdusta, bisa bertemu dengan Nabi. Ini, kadang-kadang seseorang kalau ingin cepat naik pangkat itu nggak tanggung-tanggung. Semalam, aku duduk ngobrol dengan Rasulullah. Ente ini siapa? Modal begitu ngobrol bersama Rasulullah, katanya. Sehingga, menurut Buya Yahya, kalau memang betul bertemu dengan Rasulullah, maka hal itu akan menjadi rahasia antara orang tersebut dengan Nabi Muhammad SAW. Orang tersebut tidak akan pernah mengumbarnya di hadapan banyak orang. Dan kalau memang betul itu terjadi pada kekasih Allah, ini akan menjadi rahasia pribadi antara dia dengan Rasulullah. Enggak akan diobral di mimbar, karena rahasia bertemu dengan kekasihnya takut nanti tidak bertemu lagi, ujarnya. Makanya, menurut Buya Yahya, kalau seseorang berbohong bertemu dengan Nabi, salah satu tandanya hal itu akan dipamerkan kepada orang lain. Tapi, kalau bohong, pamer. Karena bohong, ya pamer, ujar Buya Yahya.